Di sebuah sekolah tua yang terletak di pinggiran kota, berdiri sebuah bangunan yang tampak sangat usang. Sekolah itu sudah berusia lebih dari 70 tahun, dengan dinding-dindingnya yang terkelupas dan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat. Meski begitu, masih banyak siswa yang datang setiap harinya. Mereka tak tahu bahwa sekolah itu menyimpan misteri yang sangat gelap, sebuah rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Cerita ini dimulai pada suatu sore yang suram di bulan Oktober, saat angin dingin berhembus kencang, membawa aroma lembab dan menyengat. Waktu itu sekitar pukul 4 sore, para siswa sudah mulai pulang, meninggalkan sekolah dengan langkah cepat, tak sabar untuk sampai di rumah. Namun ada satu siswi yang tak terlihat biasa. Namanya Rina, seorang gadis yang cerdas, namun agak tertutup. Rina memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah karena dia sedang mengerjakan tugas matematika yang sangat sulit. Dia masuk ke ruang kelas yang sudah lama tidak dipakai. Kelas yang konon katanya selalu diselimuti oleh suasana mencekam. Kelas itu terletak di lantai atas, jauh dari ruang kelas lainnya. Saat Rina masuk, dia merasakan udara dingin yang menusuk. Lampu yang berada di sudut ruangan itu berkedip-kedip, seolah-olah ada yang tidak beres. Lantai kayu yang tua berderit di bawah langkahnya, menambahkan kesan angker di ruangan tersebut. Namun, Rina tak terlalu menghiraukannya. Dia duduk di meja yang terletak dekat dengan jendela dan mulai membuka bukunya. Tak lama setelah itu, suasana semakin terasa aneh. Rina mendengar suara berbisik pelan dari arah pintu yang tertutup rapat. Suara itu terdengar seperti suara langkah kaki yang berat. Namun saat Rina menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Rina merasa sedikit takut, tapi dia mencoba untuk tetap fokus pada tugasnya. Namun, semakin lama dia berada di kelas itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suara langkah kaki itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mengelilingi ruangan kelas. Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras terdengar dari belakang kelas, membuat Rina terlonjak kaget. Ketika dia berbalik, dia melihat sebuah bayangan hitam yang melintas di dinding. Bayangan itu bergerak dengan cepat, dan Rina merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suasana di dalam ruangan itu terasa semakin gelap, meskipun waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Rina berusaha mengumpulkan keberaniannya dan bangkit dari kursinya. Dia hendak berlari keluar dari kelas, namun saat ia mendekati pintu, pintu itu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Rina panik mencoba membuka pintu itu, namun tidak berhasil. Dia mendengar suara tertawa pelan dari belakangnya. Suara itu sangat menyeramkan, seolah berasal dari seseorang yang sudah lama mati. Rina menoleh dengan cepat dan melihat sebuah wajah pucat yang muncul di cermin besar di sudut kelas. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Matanya kosong, tanpa pupil, dan kulitnya terlihat seperti kulit yang sudah membusuk. Rina berteriak, namun suara teriakannya seperti ditelan oleh ruangan itu. Tak terdengar oleh siapapun. Wajah itu tersenyum jahat, seolah mengetahui ketakutannya. Rina berlari kembali ke pintu, berusaha membuka kunci pintu yang tidak bisa digoyahkan. Saat dia mencoba sekali lagi, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, dan Rina keluar dengan cepat. Namun ketika dia berlari menuruni tangga, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Setiap langkah yang diambilnya, bayangan hitam itu terus mengikuti, semakin dekat dan semakin jelas.
Rina berlari ke ruangan guru, tempat yang lebih aman. Ketika dia masuk, dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Semua meja dan kursi di ruangan guru tersusun rapi. Namun di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah meja yang berbeda. Meja itu dipenuhi dengan buku-buku yang berserakan, dan di atasnya terletak sebuah buku besar yang tampaknya sangat tua. Tanpa sadar, Rina mendekati buku itu. Begitu membuka halaman pertama, dia melihat tulisan tangan yang mengerikan. Tulisan yang mengatakan, siapapun yang mencoba mengungkap rahasia ini akan menjadi bagian dari mereka yang terperangkap di sini. Rina terkejut dan membanting buku itu, berusaha melarikan diri dari ruangan guru. Namun saat ia membuka pintu, dia terkejut melihat lorong sekolah yang tampaknya berbeda. Lorong itu tampak lebih gelap, lebih panjang, dan terasa sepi. Langkah-langkahnya semakin berat, dan rasa takut semakin mencekam. Seolah-olah dia sedang berjalan di dunia yang terpisah dari kenyataan. Akhirnya, Rina tiba di pintu keluar sekolah. Ketika dia membuka pintu itu dan melangkah keluar, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia kembali melihat gedung sekolah itu, tetapi sekarang tampak lebih tua, lebih rusak, seolah-olah sudah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Rina berbalik, dan di belakangnya terdapat wajah-wajah yang mengerikan. Wajah-wajah yang sebelumnya hanya ada dalam bayangannya. Wajah-wajah itu tersenyum sinis, dan dalam sekejap Rina merasa seperti ditarik kembali ke dalam sekolah itu, terjebak dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Saat itu, jam dinding di ruang kelas berbunyi keras, menandakan waktu telah berhenti. Dan Rina, meskipun tubuhnya masih terlihat hidup, kini menjadi bagian dari sekolah itu. Sebuah entitas yang terperangkap dalam waktu yang tak dapat dilepaskan. Suasana di sekitar sekolah sekarang tampak tenang, namun tidak ada yang tahu bahwa kisah Rina masih berlanjut. Setiap malam, saat senja tiba, para siswa yang tak tahu akan bahaya yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua itu masih melangkah melewati lorong yang sama. Namun, ada yang berubah, sebuah kehadiran yang tak terlihat, namun terasa di setiap langkah mereka. Rina, seperti banyak siswa sebelumnya, kini terperangkap dalam waktu yang abadi, tak pernah bisa melarikan diri dari rahasia gelap yang ada di sekolah itu. Suara bisikan dan tawa jahat yang menyusuri lorong-lorong kosong menjadi peringatan bagi mereka yang berani tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Jika kalian pernah merasa ada yang aneh di sekitar sekolah, berhati-hatilah, karena mungkin kalian juga akan menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir. Dan ingat, ketika lampu di ruang kelas mulai berkedip, itu bukan hanya kebetulan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk selalu waspada. Kegelapan mungkin belum meninggalkan kita. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.